Kumaha damang? Pak Yesus. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi kami bisa bersama-sama dalam ruangan ini untuk belajar firman Allah. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus akan berkata-kata kepada kami, akan membukakan pikiran kami, semakin membuat kami mengerti akan panggilan hidup kami untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Siang ini, dari pagi tadi sampai dengan umum yang kedua dan umum yang ketiga ini, saya ingin berbicara mengenai Raja Daud, saudara. Dan berkenaan dengan tema kita di awal bulan April ini dari triwulan yang kedua. Dari triwulan yang pertama kita udah bicara mengenai living or leading with head, dengan kepala. Sekarang ada living and leading with hands, dengan tangan. Ya, kalau minggu ini atau awal bulan ini saya bicara mengenai life is an assignment. Atau kehidupan itu adalah sebuah penugasan. Dan ini akan kita terus bahas dan kita pelajari bersama-sama selama 3 bulan ke depan. Untuk bisa melihat begini saudara, 3 bulan yang pertama kita sudah belajar sama-sama mengenai visi yang dari Tuhan. Mimpi yang Tuhan berikan di dalam kepala kita, yang Tuhan berikan hikmat akal budi di atas kita. Tuhan juga memberikan kreativitas, Tuhan juga memberikan kemampuan berpikir buat kita untuk berjalan ke arah kemana Tuhan mau kita melangkah. Nah itu semua baru konsep yang ada di atas kepala, dan saya mau supaya kita 3 bulan ke depan ini kita bisa jawantahkan itu di dalam bentuk nyatanya, itu dalam bentuk pekerjaan. Tuhan panggil kita untuk bekerja. Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu. Rasul Paulus katakan, sebab hidup adalah bagi Kristus untuk menghasilkan buah. Mati adalah keuntungan. Nah, saudara bisa bayangkan sekarang mati adalah keuntungan. Siapa di sini mau mati? Satu orang yang angkat tangan. Si Nick dia ngangkat tangan apa? ada Paulus sendiri yang katakan bahwa mati itu keuntungan karena ketemu sama Yesus. Langsung masuk surga loh saudara. Dan kita mengucap syukur bahwa kita punya tiket ke surga. Cuma masalah gini, Paulus bilang pokoknya mati atau hidupku, aku tuh sedang mempermuliakan Kristus. Jadi kalau aku mati bertemu dengan Kristus itu keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup di dalam dunia ini, dan aku masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam dunia ini, itu artinya aku memberikan hidupku untuk menghasilkan buah, bekerja, menghasilkan buah. Saudaraku, pekerjaan kita itu masing-masing beda-beda. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kalau saudara menjadi pendeta baru saudara bisa menghasilkan buah. Saudara jangan berpikir kalau saudara melayani di gereja, saudara baru bisa menghasilkan buah. Enggak, konsepnya adalah apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, seharusnya itu menghasilkan buah, menghasilkan karya nyata. Saya sering khotbahkan ini, saya ulangi saja. Bahwa kita harus menghasilkan buah karya, buah pikiran, buah tangan, buah apalagi yang saudara mau pikirkan. Buah tangan, buah pikiran, buah perkataan, buah apa saja yang saudara keluarkan dari hidup saudara, itu dikeluarkan untuk menghasilkan buah yang baik. Dan kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik, menghasilkan buah yang baik. Kita nggak dipanggil untuk menjadi orang fasik dan menghasilkan buah yang busuk. Kita dipanggil untuk menjadi orang benar dan menghasilkan buah yang benar. Dan itu yang Tuhan kehendaki buat kita saudara. Nah oleh sebab itu saya mengambil satu judul ini, Life is an assignment. Hidup itu adalah sebuah penugasan dan memang demikian adanya. Paulus dipanggil oleh Tuhan sebagai seorang rasul yang luar biasa. Sebelumnya dia memilih kehidupan karena memang itu menjadi budaya dia. Dia dibesarkan dengan cara seperti itu. Dia dibesarkan menjadi seorang ahli Taurat yang luar biasa, seorang pinter jenius yang luar biasa. Tetapi dia menghancurkan gereja Tuhan, dia membunuh pengikut-pengikut Kristus, dan itu yang dia nikmati sebagai kebenaran dalam hidupnya. Dan itu merupakan kehidupan pilihan yang salah. Dan ujungnya pasti gak bagus. Tetapi setelah Paulus melihat Yesus, bertemu dengan Yesus secara pribadi, dan hidupnya diubahkan, firman Allah hidup dalam kehidupannya, maka pada saat itu juga dia memilih untuk hidup yang menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang Kristus mau, apa yang Yesus mau. Dan sejak saat itulah Paulus mengambil roh, Paulus mengambil, maafkan saya jadi hilang di kepala saya. Paulus mengambil sebuah peran dalam kehidupannya, bukan lagi sebagai pembunuh jemaat, tapi dia membangun kehidupannya atau dia mengambil sebuah keputusan untuk dia bisa menjadi seorang yang membangun kehidupan gereja Tuhan. Sebuah peran yang sangat berbeda, saudara. Nah, sekarang yang kita mau bahas sekarang adalah kalau hidup itu sebuah penugasan untuk berperan sebagai penjahat,
berperan sebagai peran antagonis, atau hidup berperan sebagai peran yang memang menyenangkan Tuhan, atau peran yang dikehendaki sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di Alkitab dikatakan dalam kitab Amsal 16 ayat yang keempat, kalau saudara bisa catat saja, catatan saudara, Amsal pasal 16 ayat yang keempat dibilang, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi kalau ada Tuhan ciptakan orang fasik, dia juga ciptakan orang yang benar. Nah, orang yang benar memang gak tertulis itu, tapi Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan dan tempatnya masing-masing. Jadi orang benar ditempatkan oleh Tuhan untuk tujuan kebenaran. Tapi ada orang fasik yang dibuat oleh Tuhan, itu untuk hari malapetaka. Orang fasik khusus dibuat untuk lihat malapetaka, orang benar khusus dibuat menjadi perannya untuk melihat kebenaran Tuhan. Nah, saudara mau pilih yang mana? Gak ada seorang pun di tempat ini yang dilahirkan atau dipilih oleh Tuhan untuk jadi orang fasik. Gak ada. Tapi Tuhan jadikan kita menurut gambar dan rupanya. Dia mau supaya kita hidup sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Dengan semua yang kita punya, dengan semua yang Tuhan taruhkan dalam kita. Untuk menjadi orang-orang benar, bukan orang-orang fasik. Tapi sekali lagi, pilihan kita yang menentukan kita ada di jalur orang fasik atau ada di jalur orang benar. Dua-duanya Tuhan ciptain. Tapi Tuhan gak pernah nentuin. Pilihannya ada di tangan kita. Waktu kita tahu kebenaran, saya ingin membuat sebuah peran dalam hidup saya. Tugas saya adalah seperti ini. Nah, kalau saya tanya sama saudara, kalau saudara ingat yang namanya Lady Diana, apa yang ada dalam pikiran saudara? Lady Di. Oh, belum pada lahir kayaknya waktu itu. Oke, saudara mungkin gak kenal. Kalau saudara dengar Lady Gaga, bukan Lady Guy tapi Lady Gaga. Apa yang dalam pikiran saudara? Penyanyi ya? Oke, yang paling gampang saudara. Kalau saudara dengar Agnes Monica. Seksi. Saudara tahu yang ngomong itu siapa? Kalau kita dengar sebuah atau kita dapat sebuah nama yang kita ini Agnes Monica misalnya. Kita langsung pikiran, wih, dia tuh keren banget. Dream comes true katanya. Dia membuat mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Mimpinya dia mau jadi seorang penyanyi dengan taraf internasional, dengan level di internasional. Dan dia mulai masuk ke sana. Dan kita ikutin. Ada beberapa di antara kita saya yakin juga ngikutin Twitternya. Dan dia sekarang dia lagi, saya gak usah ceritain dia lah. Tapi waktu kita dengar tentang Agnes Monica, wah itu seorang yang sedang memainkan sebuah peran menjadi seorang penyanyi taraf internasional. Kira-kira gitu kan saudara? Nah, kalau orang tanya mengenai kita sekarang, kalau orang dengar nama kita, kira-kira orang ingat apa tentang kita? Kalau saudara ngedengar Mother Teresa, apa yang ada dalam pikiran saudara? Sekarang, kalau saudara dengar satu nama misalnya Pendeta Agus Tarihoran, apa yang ada dalam pikiran saudara? Kalau saudara dengar Pendeta Arif Multi Ardania, apa yang ada dalam pikiran saudara? Nah, sebenarnya gini, bukannya sekarang kita mau nilai orang lain, bukan. Tapi sekarang taruh, kalau saya nanti meninggal, saya mau orang ingat apa tentang saya? Peran apa yang saya mainkan di dalam dunia ini sementara saya hidup, peran apa sih yang sedang saya mainkan? Sehingga waktu orang dengar nama kita, terus orang langsung ingatnya, tuk gitu. Orang langsung, oh dia nih ini, oh dia nih itu, oh dia nih begini, oh dia nih begitu. Nah di Alkitab saudara, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, itu kalau disebutin satu nama, kita langsung ingat apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, sementara mereka hidup dalam dunia ini. Padahal panjang banget kehidupannya. Saudara dengar nama Abraham? Kalau saudara dengar nama Abraham, apa yang ada dalam pikiran saudara? Gak ada, pastor. Ya gak apa-apa lah kalau gak ada. Kalau kita dengar nama Abraham, saya dengar nama Abraham, saya ingat langsung, dia bapak orang percaya. Itu aja udah. Kalau kita dengar nama Petrus, murid Yesus, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau saya cuman, ada beberapa hal. Kalau saya cuman ingatnya gini, Petrus, cuman dia satu-satunya jalan di atas air. Murid Yesus satu-satunya jalan di atas air. Itu yang saya ingat saudara. Nah itu demikian juga gini. Role kita, peran kita dalam dunia ini. Itu ditentukan pada saat kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita.
berikan kepada kita. Tapi begini, jangan ambil tugas sebagai orang fasik. Tapi ambillah tugas sebagai orang benar. Dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan gak perintahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang kejam. Atau Tuhan gak panggil kita untuk menjadi pembunuh-pembunuh. Tuhan gak panggil kita untuk menjadi orang pezina. Tuhan gak panggil kita untuk jadi orang berdosa. No, gak pernah. Tapi itu pilihan orang sekali lagi. Nah, cuman sekarang intinya adalah begini. Saya mau ajak pada saudara untuk berpikir ini. Saya memilih pada hari ini karena Kristus sudah mati buat saya. Dia tebus dosa-dosa saya. Saya gak mau pilih hidup fasik. Saya mau pilih hidup benar. Apa hidup benar? Saya terima tugas yang dari Tuhan yang harus saya kerjakan selama saya hidup dalam dunia ini. Sehingga nanti waktu saya meninggal dunia, waktu saya meninggalkan mati, yang Paulus bilang mati adalah keuntungan, hidup adalah memberi buah. Orang akan kenal saya dari apa yang saya kerjakan. Saudara mau dikenal oleh orang lain? Saudara mau diingat gak oleh orang lain? Kalau saudara gak mau, gak apa-apa, itu pilihan saudara. Tapi saya mau. Kalau saya meninggal nanti orang akan ingat tentang sesuatu yang saya buat. Yang karya yang saya lakukan. Dan itu yang Yesus sendiri katakan. Bahwa setiap orang yang bekerja jangan cuma bekerja untuk makanan yang cepat habis. Tapi bekerjalah untuk sesuatu yang punya nilai yang kekal. Dan nilai yang kekal itu bisa diingat sama orang lain. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan itu harus jadi pilihan kita. Nah, tugas apa sekarang? Saya mau ajak saudara masuk kepada pembahasan. Kalau saudara mau dengar khotbah ini dengan penuh, saudara beli umum 1 atau umum 2 DVD-nya. Karena saya nggak akan ulangin itu. Saya mau masuk kepada bagian yang berikutnya dari apa yang Daud lakukan sementara dia dapatkan tugas. Nah, saya mau rangkumkan saja dulu supaya saudara nyambung. Saya mau masuk pada tugas Daud yang kedua. Tadi yang pertama dalam umum yang 1 dan umum yang kedua, saya menyampaikan mengenai kehidupan Daud, saudara. Daud itu adalah seorang yang dikenal sebagai raja orang Israel yang berkenan di hatinya Tuhan. Dan kerajaannya gak akan pernah beralih karena keturunannya akan menurunkan raja di atas segala raja, itu Yesus Kristus. Nah, itulah Daud. Daud dikenal orang yang cinta Tuhan. Daud dikenal sebagai orang yang hatinya dekat dengan Daud. Itu kira-kira. Seorang raja yang kepadanya Tuhan berkenan. Itu adalah seorang raja yang namanya Daud, sudah. Dan Daud ini menjalankan kehidupan dengan tugas dia dituliskan sebagai raja. Bukan yang lain. Dia sebagai raja orang Israel. Dan raja yang berkenan kepada Tuhan. Nah, tadi pagi saya sampaikan bahwa Daud ini memulai perjalanan tugas dari Tuhan dengan menjalankan tugas awal dia, saudara. Tugasnya yang pertama. Apa tugasnya yang pertama? Daud gak banyak tugas seperti kakak-kakaknya yang lain. Daud punya 8 bersaudara, dia adalah anak ke-8 dengan 7 saudara yang lain. Tapi Daud ini berbeda dengan kakak-kakaknya, sementara kakaknya pergi berperang. Sementara kakak-kakaknya punya badan yang tegak-tegak dan kuat-kuat dan besar-besar. Mereka bisa berperang, tapi Daud ini dipercayakan dengan apa? 2 atau 3 ekor kambing domba, saudara. Dan dia menggembalakan, artinya gini, Daud ini cuma sekedar orang yang ngangon domba. Cuma itu aja. Dan itu yang diberikan kepada Daud. Dan waktu Daud diberikan tugas ini tugas yang sepertinya, ya ilah kenapa jadi saya yang dikasih tugas ini. Kenapa bukan orang lain, kenapa bukan koko saya, kenapa bukan bujangnya bapak aja, kan bapak punya banyak bujang lah, kambing domba cuma 2 atau 3 aja kan sebenarnya. Pembantu papa juga bisa jaga ini, saya mau kerjaan yang lain. Tolong beri saya tanggung jawab yang lain. No, Daud gak begitu, saudara. Daud begitu setianya, dia menjaga 2 atau 3 ekor dombanya, itu tugas yang pertama. Tapi tugas yang kedua, tugas yang berikutnya maksud saya, yang saya bahas tadi pagi. Daud dipercayakan oleh Isai bapaknya untuk membawakan makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang menghadapi peperangan pada saat itu ngelawan Goliat. Jadi tugas yang pertama ini dia tinggalkan, dia cari orang lain. Lalu dia masuk pada tugas yang kedua ini untuk bisa membawa cuman makanan kepada kakak-kakaknya. Saudara dengar saya sekali lagi. Your present assignment will usher you to a greater assignment in the future. Tugas yang diberikan kepada kita sekarang hari ini sebetulnya akan membawa kita kepada tugas yang lebih besar di kemudian hari. Saudara. Jangan pernah pikir bahwa
kalau saya dikasih tugas seperti ini, berarti saya anak bawang. Daud cuma dikasih gembalain domba. Daud cuma dikasih tugas bawain makanan. Cuma itu doang. Kalau dia mau bilang, kalau dia mau protes nih. Kenapa sih papa cuma kasih saya tugas kayak begini? Kenapa sih saya gak dipercayain aja untuk bisa berperang? Padahal saya udah ngelawan singa, padahal saya udah ngelawan beruang. Cuman 2-3 ekor domba saya. Waktu ada beruang datang, saya sikut, saya tendang, saya pukul, saya tarik janggutnya, saya potong lehernya. Kira-kira kayak gitu, saudara. Tapi kenapa sih saya gak dikasih kesempatan yang lebih besar? Nah, saudara perhatikan. Nanti di dalam khotbah yang umum 1 atau umum 2, saudara beli saja, saudara bisa dengarkan itu. Nah, Daud setia dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tugas yang diberikan kepadanya. Dan tugas bawa makanan ini mengantarkan Daud sampai kepada tugas yang lebih besar. Bukan cuma sekedar nganter makanan buat kakaknya. Ya, ini yang saya mau bahas hari ini, siang ini. Daud sekarang dipercayakan oleh Raja Saul bukan lagi bawa makanan ke medan perang sebagai orang-orang logistik yang bawain makanan. Tapi sekarang Daud dipercayakan untuk maju berperang atas nama Israel, potong kepalanya Goliat dan bawa kepala Goliat untuk orang-orang Israel. Sebuah tugas yang sangat berbeda, sebuah tanggung jawab yang sangat jauh berbeda. Cuman bawain makanan, sekarang bawain kemenangan buat orang Israel. Ada tanggung jawab yang luar biasa. Kalau kita bisa bertanggung jawab dengan perkara yang kecil, dengan tugas-tugas yang dipercayakan kita, walaupun sebetulnya kelihatannya kecil, tapi kalau kita setia, itu akan dibawa naik. Kalau saudara pelajari dalam ayat-ayat ini, Daud didengar oleh Saul hanya karena dia bilang begini, siapa nih orang gak bersunat? Potong nih orang nih. Saya kalahkan dia nih. Masa gak ada yang berani? Kalian banyak, masa gak ada yang berani? Kalau kalian gak berani, saya yang maju. Kira-kira gitulah saudara bahasa sehari-hari ya. Saya akan maju, saya akan kalahkan dia. Kurang ajar dia. Ngeledek umat Tuhan. Ngeledek orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ini. Kurang aja saya akan lawan dia. Saudara, karena perkataan Daud ini, karena keberanian hatinya, karena pengurapan Allah ada di atas dia, karena dia lakukan tugas tanggung jawabnya, walaupun hanya sekedar bawa makanan, tapi dari situ dia lihat kesempatan yang lebih besar. Daud diberikan kesempatan yang lebih besar untuk menikmati promosi yang jauh lebih besar dari cuma sekedar bawain makanan. Justru dari tugas itulah saudara, Daud bisa menemukan destiny kehidupannya mengalahkan Goliat. Ceritanya bisa berbeda kalau bukan Daud yang mengalahkan Goliat. Tapi kenapa pada saat itu, kok kesempatan pada saat itu waktu dia bawa makanan pas Goliat keluar. Dan dia dengar apa yang Goliat katakan. Sekali lagi saudara, jangan anggap remeh tugas yang engkau punya sekarang. Dengar ya mahasiswa, jangan bilang gini, alah tugas ini cuma nge-browsing, cuma nyari-nyari, cuma riset aja. Kayaknya udahlah copy paste. Copy paste. Saudara gak pernah setia untuk belajar, untuk bongkar apa yang dipercayakan kepada saudara untuk saudara bisa ngerti lebih lagi. Setiap perkara yang kecil, setiap kesempatan yang kecil, itu Tuhan bisa pakai dalam hidup saudara. Itu dia bisa pakai untuk mempersiapkan saudara kepada sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Tadi siang saya saksikan juga di umum yang kedua. Saya tanpa maksud apa-apa tentu saja. Saya belajar. Saya khotbah ini juga kan baru-baru aja kok saya bisa khotbah. Dulu-dulunya saya belajar khotbah memang. Waktu itu saya dipercayakan ngajar di sekolah minggu. Cerita sama anak-anak sekolah minggu. Gayanya kayak begini, pakai begitu, kayak begitu. Sampai ngakukan kesalahan dan lain sebagainya. Saya belajar dari sini, tapi saya gak pernah tahu justru kesempatan tugas yang diberikan kepada saya dulu waktu saya ngajar sekolah minggu. Rupanya itu menjadi dasar yang Tuhan lihat untuk saya dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Sehingga saya bisa khotbah hari ini, itu karena saya belajar dari hal yang kecil. Itu cuma contoh yang sepele saudara. Dan mungkin saudara lagi pikir sekarang, ngapain gue belajar matematika? Alah, ngapain gue belajar bahasa Inggris? Alah, ngapain gue belajar bahasa? Ngapain bisa belajar IPS? Ngapain belajar ini? Ngapain belajar ini? Alah, udah gak kepake. Kalau nanti udah kerja gak akan kepake. Saudara gak pernah tahu apa yang saudara pelajari hari ini. Justru itu yang akan Tuhan pakai untuk mengangkat saudara kepada posisi yang lebih tinggi. Saudara gak pernah tahu. Jangan underestimate tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara hanya karena seolah-olah ini kurang keren. Orang lain yang itu kenapa saya ini. Kenapa? Saudara, tadi juga saya bilang, saudara jangan anggap remeh kalau saudara
dipercayakan untuk cuci WC. Di rumah saya masih nyikat WC, nggak ada istri saya. Di rumah saya masih cuci piring. Di rumah saya lakukan tugas-tugas yang istri saya nggak bisa lakukan. Karena dia punya kerjaan yang lain. Saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Cuma saya ngeliatnya gini saudara. Bukan masalahnya, aduh ini kerjaan kurang. Enggak, itu melatih hati saya. Melatih ego saya. Melatih, ini tanda kutip nih. Melatih kejantanan saya. Karena kadang-kadang begini saudara. Alah cuci piring itu kerjaan perempuan. No, justru itu saya belajar gini. Saya harus ngerjain sesuatu yang walaupun orang lain bilang enggak. Saya ini, karena saya adalah seorang hamba. Itu ngelatih hati kita untuk punya hati tetap seorang hamba. Kalau enggak kita akan jadi orang yang, itu udah orang lain, ini kerjaan yang kecil, ini. Kita anggap remeh. Yang kita lihat, kayaknya enggak ada artinya sama sekali kerjaan ini. Siapa bilang saudara? Saudara bisa menikmati WC di gereja kita, karena ada orang-orang yang saudara enggak pernah kenal. Betul apa enggak? Siapa yang kenal OB di ruangan ini? Yang pernah jabat tangan, siapa namamu, di mana rumahmu, siapa yang kenal? Tapi kalau mereka nggak ada, kita akan kencing di WC yang bau hangser. Saya pastikan itu saudara. Kita nggak akan pernah, kalau mereka nggak ada saudara. Sepertinya kecil kerjaannya. Tapi kerjaan itu justru kerjaan yang sangat berpengaruh besar kepada hal lain yang lebih besar. Jangan anggap remeh kalau sudah dipercayakan sebuah pelayanan yang seolah-olah, kenapa ya kok dia melulu sih main musik? Kenapa ya kok dia melulu sih main pujian? Kenapa ya kok dia melulu sih? Saya kok gak pernah gitu. Lakukan aja yang dipercayakan kepada saudara hari ini. Karena sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan dari tugas yang kecil ini dia mau lihat kesetiaan kita. Waktu kita bisa dipercaya dalam perkara yang kecil, dia akan percayakan perkara yang lebih besar. Daud masuk kepada kepercayaan Raja Saul. Kepercayaan yang lebih besar dari cuma sekedar kepercayaan ayahnya Isai. Dia masuk kepada kepercayaan yang pada akhirnya kita akan baca ayatnya bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang ke-37 bagian yang terakhir. Sampai dengan ayat yang ke-39. Tugas Daud yang kedua. Ayat 37 bagian terakhirnya. Pula kata Daud, Tuhanlah yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah. Tuhan menyertai engkau. Buat saya, ini adalah penugasan untuk Daud, dalam hidup Daud, sementara dia berjalan dalam proses sampai kepada tujuannya Tuhan untuk menetapkan dia sebagai seorang raja. Ini merupakan tugas berikutnya. Tadinya dia cuma ngangon domba. Terus dia cuma nganterin makanan. Sekarang ada tugas yang lebih besar. Karena dilihat Daud orang yang sangat setia. Dilihat hatinya Daud tulus. Attitude-nya benar. Dan waktu dia bisa melakukan itu dengan benar, Tuhan percayakan Goliat kepadanya. Jangan pernah ngarepin Goliat yang saudara mau hadepin supaya saudara dapatin upah yang lebih besar. Karena sudah menangin Goliat atau mengalahkan Goliat. No, jangan lihat dulu Goliatnya. Lihat dulu mungkin ada orang-orang di sekeliling saudara yang lebih kecil yang saudara sendiri gak bisa ngalahin. Dalam pengertian gini, masalah-masalah yang sepele aja saudara gak bisa bereskan. Apa alasannya orang kasih saudara untuk ngatasin masalah-masalah yang lebih besar? Uang untuk urusan 25.000 aja kita gak bisa tanggung jawab. Kenapa Tuhan harus percayakan 25 juta sama kita? Untuk masalah ngerjain tugas-tugas segini aja, kamu gak setia kok. Kamu gak bisa kerjakan tepat waktunya, gak bisa ngumpulin tepat waktunya. Terus kenapa harus dipercayakan pekerjaan direktur? Yang justru lebih besar, yang justru lebih berat bobotnya. Masalah ini aja kamu belum bisa. Nah, Daud dipercayakan oleh Raja Saul, pergilah Tuhan menyertai engkau untuk mengalahkan Goliat yang besar. Nah, pertanyaannya adalah begini saudara. Kenapa Daud bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat? Kenapa enggak orang lain aja yang punya pedang, yang orang lain yang punya pengalaman perang, karena itu yang dikatakan oleh Saul. Kamu enggak punya pengalaman, kamu belum lahir dia udah jadi tentara. Kamu belum lahir dia udah jadi pejuang. Kamu belum lahir dia udah ngalahin ribuan orang. Sekarang kamu ini enggak ada apa-apanya, gimana mungkin enggak bisa ngalahin? Sekali lagi saudara, latar belakang track record kita tercatat di sorga. Saudara dapat tugas apa aja dari rumah. Saudara dapat tugas apa dari sekolah saudara. Saudara dapat tugas apa aja dari gereja ini. Saudara dapat tugas apa aja kalau saudara bisa kerjakan semuanya dengan setia. Semuanya dengan baik. Ingat, Tuhan rekam itu
jadi track record saudara. Perihal mengalahkan beruang, perihal mengalahkan singa, perihal ngejagain domba-domba dengan setia, jangan sampai ada yang mati. Itu diperhitungkan Tuhan sebagai track record Daud. Sehingga Daud dipercayakan untuk bisa mengalahkan Goliat. Tugasnya sekarang adalah membawa kemenangan buat orang Israel. Nah, cuma gimana Daud melakukan tugas yang kedua ini, saudara? Atau tugas yang ketiga ini? Gimana caranya? Gimana attitude-nya? Gimana sikapnya Daud untuk bisa mengalahkan Goliat? Tugas yang dipercayakan kepada dia sekarang oleh seorang raja. Catat, yang pertama, jadilah dirimu sendiri dan jangan jadi orang lain. Waktu kita dipercayakan sebuah tugas, untuk mengerjakan sebuah tugas, jadilah diri kita sendiri dan jangan mencoba untuk jadi orang lain. Kalau saudara baca di dalam ayat yang 38 tadi, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, sorry, aku gak bisa jalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara lihat, kalau ada begitu banyak orang yang mencoba untuk melakukan tugas-tugasnya. Waktu dia diberikan tugasnya, dia coba untuk menjadi orang lain. Dia coba untuk pakai sepatu orang lain. Dia coba untuk pakai senjata orang lain. Dia coba untuk pakai pengurapan orang lain. Dia coba untuk bandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau orang lain hebat seperti itu, dia maju luar biasa. Nggak ada salahnya dengan belajar. Kita bisa belajar dari orang lain. Tapi jangan ambil apa yang orang lain punya untuk saya punya. Karena itu bukan pengurapan kita. Itu bukan bagian kita. Itu bukan kekuatan kita. Karena setiap orang punya kekuatannya sendiri. Setiap orang punya pengurapannya sendiri. Setiap orang punya hikmatnya sendiri. Tapi Tuhan sudah taruhkan sesuatu dalam diri kita yang spesial. Daud pada saat disuruh pergi untuk mengalahkan Goliat, diperlengkapi oleh Saul. Dia diperlengkapi oleh senjatanya Saul. Dia diperlengkapi oleh baju perangnya Saul. Dia diperlengkapi oleh ketopongnya Saul. Karena kalau biasanya, nah ini dia saudara. Biasanya kalau lakukan ini mesti begini. Biasanya kalau lakukan ini dananya segini. Biasanya kalau bikin acara ini begini. Biasanya kalau mau ngebangun ini ya begini. Biasanya begini, semua orang juga begini. Saudara dengar, Tuhan mau pakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tuhan tempatkan kita untuk melakukan tugas-tugas yang luar biasa. Membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Bukan dengan pengurapan orang lain, tapi dengan pengurapan yang Allah taruh buat diri kita sendiri. Saudara punya pengurapan yang khusus. Jangan berusaha untuk jadi orang lain. Saudara punya kekuatan khusus. Jangan coba untuk jadi orang lain. Kadang-kadang begini, kegagalan kita adalah pada saat kita mencoba jadi orang lain. Dulu saya pernah katakan ini. Dulu waktu saya lagi belajarnya khotbah, saya dengerin banyak bener CD-CD khotbah. Saya dengerin pendeta ini, saya dengerin pendeta itu, saya dengerin pendeta ini, saya dengerin ini. Wah, setiap ada yang khotbah yang baru, saya coba dengerin. Wah, ini luar biasa, wah ini hebat, wah ini wah keren. Wah, akhirnya saya bilang begini, satu saat saya mau jadi kayak pendeta ini. Tapi saya gagal. Terus saya coba lagi dengerin, saya coba ingat-ingat lagi, saya mau jadi pendeta yang kayak begini. Saya gagal juga. Saya coba lagi denger pendeta yang lain, saya wah ini luar biasa. Sekali lagi gak ada salahnya dengan belajar. Sudah. Tapi kalau menjiplak urapan orang lain, tapi kalau mau jadi seperti orang lain, saya mau berhasil seperti dia, saya ikuti semua gaya-gayanya, saya ikuti semua cara-caranya, saya ikuti semua pengurapannya, saya pasti gagal. Dan itu memang betul. Sulianto ada di sini. Sulianto pernah ngomong sama saya ingat banget, udah cukup lama. Pastor, jangan coba jadi orang lain. Jadi diri pastor aja kok. Jadi diri pastor itu yang udah paling baik. Saudara, kita akan menjadi orang yang paling baik kalau kita jadi diri kita sendiri. Tapi waktu saya mencoba untuk jiplak, saya mencoba untuk pakai baju orang lain, saya coba untuk pakai urapan orang lain, saya coba pakai sepatu orang lain. Belum tentu sepatunya cocok, belum tentu bajunya cocok. Dan kemungkinan besar saya gagal dan pasti saya gagal. Karena saya gak diurapi sama seperti Tuhan mengurapi pendeta Agus. Saya gak diurapi seperti Tuhan mengurapi Koko Dede. Saya gak diurapi seperti Tuhan mengurapi pendeta Yohana. Saya gak diurapi seperti mereka, saya punya pengurapan yang sendiri. Saudara juga sama. Saya gak diurapi untuk jadi bisnismen. Tapi saudara mungkin ada diurapi menjadi bisnismen.
Kenapa kita harus bersaing dengan orang lain? Kenapa kita harus ngeliatin orang lain? Dan kenapa kita harus bandingkan diri kita dengan orang lain? Kehebatan Daud yang pertama adalah dia gak pernah mau pakai cara orang lain. Tapi dia pakai cara Tuhan memakai dirinya. Itu penting saudara. Daud gak ngandelin pedang, kehebatan pedang Saul. Saul tuh pedangnya hebat saudara. Kalau bisa itu golok pembunuh naga itu mengalahkan itu. Cuman golok pembunuh naga rasanya bisa mengalahkan itu. Tapi enggak. Daud gak mau pakai apa yang Saul udah pernah pakai. Karena itu punyanya Saul. Termasuk baju perangnya. Sudah bisa bayangkan gak sekarang Daud nih dengan bukannya telanjang tapi dengan gak punya baju perang sama sekali. Dengan baju yang biasa aja, baju anak gembala. Dia harus menghadapi Goliat yang punya perlengkapan bajunya itu kiloan. 60 kilo bajunya Goliat sudah. 60 kilo baju perangnya. Siapa di sini beratnya 60 kilo? Ya seberat itulah. Ya bayangkan saudara pakai baju 60 kilo. Belum lagi pedangnya, belum lagi tombaknya katanya. Sampai-sampai perisainya dibawain sama orang karena udah saking beratnya. Tapi begitu hebatnya dia. Daud gak compare dirinya dengan siapa yang ada di depannya. Dia gak compare dirinya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi dia melihat apa yang Tuhan punya buat dirinya. Dan itu yang dia kembangkan. Kembangkan hidup saudara. Kembangkan diri saudara. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Untuk melakukan tugasnya. Kalau Tuhan kasih tugas buat kita, dia pasti perlengkapi kita. Kalau Tuhan kasih tugas kita untuk khotbah, dia akan perlengkapi kita kalau kita mau kerjakan dengan baik. Kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita, kasih tugas buat kita untuk melakukan, misalnya sudah dikasih tugas untuk pimpin pujian, kan memang sudah ditaruh oleh Tuhan di sana. Lakukan dengan sungguh-sungguh, pengurapannya akan cukup buat saudara. Kalau sudah dikasih tugas apa aja untuk jadi businessman, sudah dikasih tugas untuk jadi seorang profesional, apa aja sudah dengan profesi saudara. Tuhan pasti akan urapi saudara dengan pengurapan yang khusus, gak sama dengan yang lain. Untuk melakukan tugas saudara itu. Dan keberhasilan kita sekali lagi waktu kita melakukan tugas kita sesuai dengan pengurapan kita. Kehebatan Daud sekali lagi dia gak membandingkan diri dengan orang lain. Apa kelemahannya Saul kalau menurut saudara? Ingat Saul dia gak pernah marah waktu Daud mengalahkan Goliat. Dia gak marah. Malah dia seneng dong. Wah gila ini anak Israel nih. Putra daerah. Kira-kira gitu. Pribumi. Anak negeri, dia yang mengalahkan Goliat. Wah bangga Saul. Tapi waktu Saul dengar perempuan-perempuan yang gak tahu diri itu. Nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Waktu dia dengar dan dia bandingkan dirinya dengan Daud. Di situ ada jealous. Di situ ada kemarahan. Dan dia berusaha untuk jadi sehebat Daud. Padahal dia udah orang hebat. Pertanyaan saya begini. Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Apa ruginya buat Saul kalau dia udah mengalahkan beribu-ribu? Sedangkan ada banyak orang lain cuma mengalahkan beratus-ratus. Bukankah Saul orang hebat saudara? Tapi karena dia coba compare dirinya dengan orang lain, ketika dia coba untuk bandingkan dirinya dengan orang lain, kok gue jadi jelek ya? Saudara dengar ini, selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Dengar, selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Kalau hidup kita terus dibayang-bayangi dengan membandingkan diri dengan orang lain, mau cari pengurapan orang lain buat diri kita, gak akan pernah habis karena selalu ada orang yang lebih tinggi dari kita. Karena selalu langit, di atas langit ada langit lagi. Jangan pernah bandingin diri saudara sama orang lain. Jadilah diri kita sendiri karena itu yang terbaik yang Tuhan sudah ciptakan. Tutup mata saudara, angkat tangan saudara. Aku adalah orang yang terbaik yang Tuhan sudah ciptakan. Aku adalah orang yang terbaik yang Tuhan sudah ciptakan. Kalau saudara gak bisa bilang begini, saudara akan terus bandingkan diri saudara dengan orang lain dan mencoba untuk menjadi orang lain. Tanpa bisa menjadi berhasil dengan menjadi diri saudara sendiri. Daud kekuatannya adalah dia gak pakai pengurapan orang lain. Dia bilang, Tuhanku sorry banget nih. Bukannya nolak nih, bukan nolak berkat nih ya, bukan nolak berkat nih. Tapi saya gak cocok sama ini. Saya suka dengan khotbahnya pendeta Daniel Yosafat. Saya lupa khotbah dia kapan itu. Paulus katakan begini, ini dalam khotbahnya. Paulus katakan begini.
Setiap orang punya pertandingannya. Dan aku berlari-lari menuju garis finish supaya aku dapatkan mahkota kehidupan. Karena aku sedang melakukan perlombaanku sendiri. Sudah dengar nih? Dalam ilustrasinya pendeta Daniel katakan begini. Saya pinjam ya Neil, saya nggak tahu Daniel ada di mana. Dalam ilustrasi dia bilang begini. Kalau saya pemain bulu tangkis, saya pakai kok bulu tangkis, saya pakai raket bulu tangkis. Lalu saya main berhasil di bulu tangkis. Tapi ternyata ada orang yang lebih terkenal dari saya, main sepak bola. Dan saya berusaha main bulu tangkis dengan bolanya bola kaki. Saya bisa ngerti maksudnya? Mencoba untuk merebut pertandingan orang lain, padahal itu pertandingan mereka. Kita punya pertandingan kita sendiri. Saya bisa bayangkan sekarang, kalau main bulu tangkis di lapangan bola. Ngejarnya gimana tuh? Sudah ngerti maksudnya? Karena garisnya udah garis sendiri. Karena apa? Karena kita mau bertanding di pertandingan orang lain. Sehingga kita nggak bisa fokus kepada pertandingan kita sendiri. Mari fokus dengan pertandingan kita sendiri. Tugas apa sih yang Tuhan lagi kasih sama kita? Sudah jangan takut kehilangan. Karena tugas itu memang dipercayakan kepada kita. Tapi kalau kita nggak setia, tugas itu diambil dari kita dan akan diberikan kepada orang lain. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Itu sama juga dengan ilustrasi dari Matius pasal 25. Yesus menceritakan mengenai perumpamaan hal kerajaan sorga. Ada orang yang dipercayakan 5, ada orang yang dipercayakan 2, ada orang yang dipercayakan 1. Tapi dari cara orang ini melihat, oh kenapa jadi saya cuma dipercayakan 1 ya? Kok nggak 5 ya? Kok nggak 2 ya? Bapak tahu, Tuhan tahu kemampuan kita dan dia berikan itu sesuai dengan kekuatan kita. Jadi jangan sampai kita ngotot, kita banding-bandingkan. Saya mau seperti yang 5. Sedangkan kita cuma punya 1. Kita gak bisa apa-apa saudara dengan apa yang orang lain punya 5. Kalau Tuhan percayakan orang lain berkat lebih, mengucap syukurlah buat mereka. Kalau Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan, tugas-tugas. Kalau Tuhan percayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang lain, mengucap syukurlah buat mereka. Dan juga mengucap syukur buat apa yang dia percayakan kepada kita. Jangan, maafkan. Jangan sirik sama orang lain. Jangan mau pakai urapan orang lain. Tapi mari gunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pakai talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini yang menariknya saudara. Daud melakukan bagiannya sesuai dengan pengurapan yang Tuhan berikan kepadanya. Apa yang Daud punya? Yang nomor 2. Kalau tadi dia menjadi dirinya sendiri, dia menggunakan semua yang ada di dalam dirinya untuk bisa mengalahkan Goliat. Itu tipsnya Daud untuk bisa masuk kepada tugas-tugas yang lebih besar. Ayat yang ke-40 sekarang sudah. Mari masuk ayat yang 40. Oh, waktu saya udah tinggal 12 menit. Baik, saya akan selesai dengan ini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Apa yang ada di tangannya? Tongkatnya. Bukan pedangnya. No, Daud gak punya pedang. Daud gak melawan Goliat dengan pedang, sesama pedang. No, kalau dia pakai pedang, aku pakai tongkat. Karena itu kekuatannya. Daud pakai kekuatan itu tongkatnya. Lalu gini sudah, ini ayat ini menarik saya adalah ini, kata ini. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya. Daud memilih. Dipilihnya 5 batu. Kenapa enggak asal ambil? Kan batu kan sama aja semuanya. Kenapa dia harus pilih? Sudah perhatikan ini. Saya dapat pemahaman ini saudara. Daud milih, dia gak mau pilih yang terlalu kecil. Sehingga waktu dia timpuk atau dia lempar nanti si Goliat, itu cuma benjol. Nggak. Tapi dia juga gak pilih yang terlalu gede. Sehingga waktu dia lemparin, itu jadi bisa meleset. Perhatikan. Daud ngerti apa yang harus dia kerjakan sehingga dia pilih yang benar. Banyak orang gak tahu apa yang harus dia kerjakan sehingga mereka pilih yang salah. Kalau ditanya, lulus SMA masuk mana? Gak tahu. Karena memang gak tahu mau kemana. Jadi asal pilih. Yang penting murah aja masuknya. Atau yang penting kemana teman saya pergi, saya ikutan ke sana. Kenapa menikah? Teman-teman saya udah nikah, saya masih jomblo sendiri. Jadi kenapa menikah dong? Ya nggak tahu. Kalau kita nggak tahu dengan
Kemana arah kita, apa yang menjadi kekuatan kita, strategi apa yang kita mau pakai dalam hidup ini untuk menyelesaikan tugas kita. Karena life is an assignment. Kalau kita nggak ngerti gimana menyelesaikan tugas kita nggak tahu tugas ini apa, maka kemungkinan besar kita bisa salah pilih jodoh. Kita bisa salah pilih orang untuk menikah. Yang mau menikah mulai deg-degan nih. Jangan-jangan gue salah pilih nih. Kok jadi batuk gak gatel ya? Saya mengucap syukur saya menikah dengan orang yang tepat. Cuman sayang dia gak ada di sini. Tadi umum yang kedua. Waktu kami pacaran, saya udah pernah cerita kan ya. Jadiannya udah tahu, di Kentucky Fried Chicken, udah tahu ya. Waktu kami pacaran belum pernah terbersit di dalam saya untuk jadi seorang pendeta. Dan dia tahu saya punya cita-cita, dia juga punya cita-cita. Epi juga punya cita-cita. Nah waktu ngobrol-ngobrol jadian pacaran. Dan waktu saya putuskan untuk saya akan sekolah Alkitab. Dan dia mendukung luar biasa. Ujungnya kemana kita udah bisa lihat. Oke, saya akan dukung. Saya mengucap syukur. Karena saya tahu tujuan saya tahu jelas arah saya tahu jelas tugas saya. Kalau saya hidup dalam dunia ini, saya harus ngapain. Saya tahu ini yang saya sedang kerjakan. Saya tahu panggilan saya dengan sangat kuat. Dan saya nggak salah pilih. Dia orang yang mau dukung saya, dia orang yang mau berjalan bersama dengan saya, dia orang yang selalu mau susah, dia seorang yang selalu mau senang dengan saya. Apa aja keadaannya, dia selalu akan dampingin saya. Saya mengucap syukur. Sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kalau saudara pilih seorang yang salah untuk temenin hidup saudara, menjadi teman hidup saudara seumur hidup. Dan itu gak sama sekali dengan apa yang menjadi tugas saudara dalam kehidupan saudara. Miserable. Miserable. Menderita. Karena yang satu mau jalannya ke sini, ini tugas saya di sini. Yang satu bilang, enggak, tugas saya ke sini. Apa yang terjadi dalam rumah tangga saudara? Hati-hati milih jodoh. Jangan cepet-cepet cuman karena gile rambutnya semampai. Gitu. Jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet cuman gara-gara karena dia bisa bawa mobil papahnya. Jangan cepet-cepet karena dia traktirin terus. Jangan cepet-cepet. Dengar saya. Orang yang lagi pacaran boros, kalau udah kawin pelit. Hati-hati perempuan. Kalau kamu pacaran sekarang sama orang yang boros, bayarin terus. Dengar. Udah kawin dia pelit loh. Karena udah diborosin dulu. Tapi kalau orang udah masih pacaran terus, dia kayaknya agak susah, agak sedikit ini. Ada dua kemungkinan, memang pelit. Atau memang dia lagi ngumpulin duit buat sesuatu yang lebih baik untuk pasangan saya. Betul saudara? Yang kedua ya. Maunya. Ya betul saudara, memang betul. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pilih saudara. Kita mesti ngerti betul siapa lawan kita di depan. Kita mesti ngerti betul kemana arah tujuan hidup saya. Sehingga kita gak salah pilih. Daud punya pilihan yang luar biasa. Dia memilih batu-batu gak sembarangan. Gak terlalu gede, gak juga terlalu kecil. Cepat yang ketiga. Waktu dia melakukan tugasnya, ini yang dia lakukan. Dia gak lari dari masalah, tapi dia mendatangi masalah dan dia menghadapi masalah. Maksud saya gak cari masalah, bukan. Beda mendatangi masalah dengan mencari masalah beda. Ayatnya yang, coba sudah lihat ayatnya yang ke-40. Ayatnya yang ke-40, lalu ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni 4 tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Kalau sudah lihat ayat 48, ketika orang Filistin atau Goliat itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang itu. Ini kehebatannya Daud sudah. Waktu ada masalah dia gak lari dari masalah. Justru waktu ada masalah dia deketin masalahnya. Gue mesti cepet-cepet beresin nih. Kalau enggak gini, kalau kita gak pernah beresin masalah kita gak bisa masuk kepada assignment yang berikutnya. Kalau kita gak pernah menyelesaikan ujian kita, maka gak ada kelas yang lebih tinggi yang akan memberikan kita tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi.
Makanya kenapa Daud dia harus cepat-cepat selesaikan. Ini interpretasi saya dan ini adalah pemikiran saya. Kalau kita cepat-cepat beresin masalah, jangan tunda-tunda masalah. Cepat beresin, saya tahu ini masalahnya. Cepat get rid of it. Cepat-cepat beresin itu. Nah kalau ini udah beres cepat, kan udah enak. Kan tenang. Jangan nahan tugas. Kayak saya dulu. Skripsi gak beres-beres. Kuliah harusnya 4 tahun beres, 6 tahun baru beres. Kenapa? Nunda-nunda, ngeberesin masalah. Kalau punya masalah cepat beresin, datengin, cepat konsultasi dengan banyak orang. Gimana cara saya beresin ini? Daud punya kesempatan yang luar biasa. Waktu dia lihat Goliat, kesempatan dia sebenarnya lebih besar dari Goliat. Sekarang ini Goliat, tapi berikutnya bangsa-bangsa di sekeliling Israel yang dia kalahkan. Dan dia menangkan peperangan dan menjadi raja Israel yang luar biasa. Waktu itu dia belum jadi raja. Tapi dia udah ngalahkan masalah yang besar. Saudaraku, jangan lari dari masalah kalau engkau punya masalah. Kalau lagi pacaran punya masalah, cepat-cepat beresin. Kalau engkau mau nikahi orang itu, cepat-cepat beresin. Kalau enggak sejak masa pacaranmu, kau udah punya masalah itu kesimpan di bawah alam sadarnya. Dan enggak pernah diberesin, semuanya fine-fine aja, semuanya oke-oke aja. Begitu menikah, bus itu keluar. Dan itu akan menjadi masalah besar dalam pernikahan kalian. Ingat, kalau lagi ada masalah, cepat-cepat beresin. Beresinnya dengan firman Tuhan, bukan dengan yang lain. Nah, saya mau tutup dengan ini, saudara. Saya mau tutup dengan ini. Waktu Daud ngedatangin masalah itu Goliat. Goliat masalah, pedangnya Goliat juga masalah. Pedang Goliat masalah, perkataan Goliat juga masalah. Perkataan Goliat masalah, kutuk Goliat juga masalah. Tapi Daud nggak digoyangin dengan Goliat yang besar. Daud nggak digoyangin oleh pedang Goliat yang tajam. Daud juga nggak digoyahkan oleh perkataannya yang pedes. Perkataannya yang menyakitin hati. Daud nggak ambil itu. Dia cuma bilang itu asal lewat aja. Tapi dihadapi dia akan selesaikan ini. Ini yang menarik saya. Mari buka sama-sama dengan saya. 17. 1 Samuel 17 ayatnya ke-45. 1 Samuel 17 ayatnya ke-45. Daud berkata kepada orang Filistin itu. Lihat nih saudara komparasinya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan batu dan tongkat. Amin saudara? Ada yang bingung dari saudara nih kayaknya. Kenapa Daud gak bilang aku datangi engkau dengan batu dan tongkat. Padahal betul yang dia datangi dengan batu dan tongkat. Tapi kenapa Daud bilang aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud gak ngandelin batu dan tongkat. Dia ngandelin nama Tuhan yang mengurapi batu dan tongkatnya. Kalau kita ngandelin kemampuan kita sendiri, gak ada artinya sama lawan kita di depan. Kalau kita ngandelin kehebatan kita sendiri, selalu ada orang hebat di depan kita. Kalau kita hanya mengandalkan semua pengalaman-pengalaman kita yang sebenarnya juga gak terlalu banyak juga. Masalah itu terlalu banyak dan terlalu besar. Gak mungkin kita bisa lawan itu. Tapi kalau kita datang dalam nama Tuhan, pengurapan dia turun atas semua pengalaman kita. Atas semua resources kita. Akan semua daya kita yang kita punya. Dia urapi itu 5 roti dan 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Kalau itu dibawa kepada Tuhan. Semua yang kita punya ini bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Maka yang kecil akan sangat berarti untuk mengalahkan yang besar. Apa yang menjadi pergumulan saudara dalam tugas-tugas saudara hari ini? Jangan ngandelin kekuatan saudara sendiri. Karena hanya oleh rohnya kata Tuhan. Bukan oleh kuat gagahku. Tapi oleh rohnya kata Tuhan. Saudara jangan bangga dengan pengalaman-pengalaman masa lalu saudara. Saudara jangan bangga dengan harta yang saudara punya. Saudara jangan cuma bangga dengan apa yang saudara kerjakan hari ini sepertinya udah hebat sekali luar biasa. No. Ingat saudara, ditiup sedikit aja itu bisa habis. Itu gak ada artinya sama sekali. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dengan semua yang kita punya, kita andalkan Tuhan. Sekali lagi, tongkat di tangan Musa bisa membelah laut. Yang gak mungkin siapapun bisa lakukan. Tapi tongkat di tangannya, karena ada Tuhan mengurapinya, maka dia bisa membelah laut. 5 roti dan 2 ikan, yang gak bisa mungkin kasih makan orang banyak. Tapi justru dengan 5 roti 2 ikan waktu ada di tangan Yesus, dia angkat dengan ucapan syukur. Bisa memberi makan 5.000 orang. Dengan batu yang dipilih oleh Daud, dan ketapel yang dia punya, tapi ada di tangan Tuhan.
Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Dan aku pakai ini nih, dalam nama Tuhan nih. Begini apa begini ya, saya nggak tahu. Pokoknya kira-kira kalau ketapel begini aja deh. Goliat bilang gini, emangnya gue anjing? Kalau takut-takutin gue pakai tongkat, pakai ketapel lagi. Langsung kena. Kan waktu Goliat lengah dan bangga dengan kekuatannya, dia nggak bisa ngelihat celah kecil yang jadi kelemahannya. Jangan bangga dengan apa yang saudara punya, karena sebenarnya ada bagian kecil yang iblis bisa pakai saudara untuk menjatuhkan saudara. Tapi justru yang kecil ini yang kita nggak bisa lihat. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu nih. Saya punya kelemahan. Saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi saya mau berserah sama Tuhan. Pakai hidup saya yang kecil ini. Untuk mempermalukan yang besar. Tuhan akan pakai saudara dan saya. Untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dia berikan. Life is an assignment. Hidup adalah penugasan. Apakah kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik? Kalau engkau bisa menyelesaikan satu tugas dengan baik, Tuhan akan percayakan tugas yang berikutnya. Kalau Tuhan percayakan tugas yang berikutnya, engkau lakukan dengan baik, dia akan percayakan tugas yang lebih besar. Great life itu bicara dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Great life bicara dari selesaikan tugas yang kecil, engkau akan dipercayakan tugas yang lebih besar. Gereja kita punya tugas untuk memberkati bangsa ini, tapi saya nggak mau jauh-jauh ke bangsa. Gereja ini punya tugas, kita semua punya tugas untuk membangun hidup kita sendiri. Untuk membangun keluarga kita. Lakukan aja itu dengan setia. Dan kita akan membangun komunitas kita. Lakukan dengan setia komunitas yang kecil. Life group, lakukan dengan setia. Maka nggak pernah kita pikirkan Tuhan akan pimpin kita kepada tanggung jawab yang lebih besar. Kota ini dipercayakan kepada kita. Kota ini kita lakukan tugas dengan baik. Bangsa ini akan dipercayakan kepada kita. Kalau bangsa ini dipercayakan kepada Tuhan, dunia ini dipercayakan kepada kita. Dan kalau sudah percaya itu katakan amin. Dan kita akan terima apa yang kita percaya. Kalau kita mau lakukan tugas dengan baik. Sudah diberkati? Mari saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang biasa melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya mau saudara renungkan firman ini. Menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang mendorong kita, menjadi firman yang mengajar kita untuk masuk melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Bagi orang Israel, kemenangan atas Goliat merupakan kemenangan atau hasil akhir dari intimidasi Goliat kepada orang Israel. Tapi kemenangan hari itu bagi Daud merupakan awal dari perjalanan berikutnya kepada tugas yang berikutnya. Kemenangan saudara atas tugas-tugas yang dipercayakan pada saudara hari ini akan mengantarkan saudara kepada tugas-tugas yang lebih besar. Dan kita akan lihat kehidupan kita yang semakin besar. Diberkatilah orang yang percaya melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan.